Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, melanjutkan di halaman 31 hadis ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus tsamin wal 20 utawi ku hadis kang nomor 28 an Abi Najih saking Abi Najih. Abi Najih niki kunyah, nama aslinya sinten? Al-Irbad bin Sariyah. Qala dawu sinten Irbad, wa adana mituduri na ing kita, nasihatina ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'idatan kelawan pitutur, wajilat kan dredeg merinding, minha saking mau'idah apa al-qulubu pira-pira ati, wa dzarifah lan drodosan, minha saking pitutur apa al-uyunu pira-pira mripat. Kanjeng Nabi memberikan mau'idah, sing mau'idahnya ini menggetarkan jiwa sampai mengalir yang namanya air mata. Faqulna mongko matur sapa kita, ya Rasulullah, duh Rasulullah, ka'annaha kados menika pitutur, mau'idatun punika pituturanipun, muwaddi'in wong kang pamit. Kok kados panjenengan mituturi kula niki, kados jenengan ajenge pamit Kanjeng Nabi. Fa'ausina mongko wasiat jenengan na ing kita. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bittaqwallah kelawan wedi ing Gusti Allah. Wedi nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi wasiate ngaten, wedi nang Gusti Allah. Sudah keterangane kuwata terkait dengan tiang-tiang sing wedi nang Gusti Allah. Ittaqullah haitsu ma kunta, wedya nang di panggonan. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, sapa sing burung takwa nang Gusti Allah dikai jalan keluar, dikai rezeki yang tidak disangka-sangka, diparingi sembarang sing dituruti Gusti Allah kuwabe niku bekale takwa. Was-sam'ilan ngrungokaken, wa ta'atilan nurut perintah. Pesan Kanjeng Nabi, bitaqwallah wedi nang Gusti Allah, wasami lan ngrungokno, nek dikandani dirungokno, mari ngono wa taati maka taati, nek pancene apik, nek pancene pas, di samping wedi nang Gusti Allah didengarkan, kemudian diikuti, ditaati. Wa in ta'ammara lan umpama nguasani alaikum ing atase sira kabeh sapa abdun budak, katakanlah wong gak pinter, wong bodoh, fa'ati'uhu mongko tunduk sira kabeh ing ubad. Nek ana ancene pemimpin, walaupun pemimpinnya gak pinter tapi memang ngajak takwa nang Gusti Allah, ngajak taat nang Gusti Allah, asal bukan untuk bermaksiat nang Gusti Allah, turuten. Terus Kanjeng Nabi ngaten, wa innahu lan sak temene perkara iku man utawi sapane wong iku yaish urip sapa man mingkum saking sira kabeh, fasayara mongko bakal weruh sapa man ikhtilafan ing persulayan, perbedaan katsiron kang akeh. Tanda mendekati kiamat, terus Kanjeng Nabi, nanti akan banyak yang namanya perbedaan pendapat.
eyel-eyelan, bantah-bantahan niku kata, makanya sampai umat Kanjeng Nabi pecah menjadi 73 golongan, sing selamat namung satu. Sinten? Sing berpegang kepada sunnah dan rasul dan perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah niku mangke sing selamat. Nah, semuanya yang ada di Indonesia ini alhamdulillah umumnya rata-rata adalah ahlu sunnah wal jamaah, maka aman. Apakah NU Muhammadiyah sama juga ahlu sunnah wal jamaah. Maka kalau selagi umat Islam di Indonesia ikut dua itu, insya Allah aman, insya Allah pasti amannya. Fa'alaikum mongko natapono sira kabeh bisunnati kelawan tindak lampah ingsun wa sunnatil khulafair rasyidin lan tindake para penggantine ingsun ar-rasyidin kang bagus-bagus al-mahdiin kang diparingi pituduh kabeh. Nek gak ana aku, terus Kanjeng Nabi melok khulafaur rasyidin, para pengganti saya yang penggantian adalah rasyidin, apik kabeh mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah alias boten maksiat nang Gusti Allah. Mim ba'di saking sawise ingsun abdu nyokoto sira kabeh, gigitlah alaiha ing atase sunnah bin nawajidi kelawan pira-pira untubam. Kenapa kok dicokot karo untubam? Niki maksudnya Kanjeng Nabi nyokote iku tenanan kalau untubam alias ruwapet tenanan. Nembe untu ngarep iku iso protol, tapi nembe untubam iku iso medhotno sembarang kalir ketika ditarik. Dalam artian nek wis dicokot karo untubam iku berarti tenanan gondeline. Wa iyyakum lan wadiya sira kabeh wa muhdatsati lan ing pira-pira barang sing anyar al umuri pira-pira perkara fa inna dzalika krana satemene muhdatsatil umur iku bid'atun bid'ah barang sing anyar wa kullu bid'atin lan utawi saben-saben bid'ah iku dhalalatun kesasar. Ada nambahi hadis lagi kullu bid'atin dhalalah finnar. Ono sing nambahi dalam redaksi yang lainnya adalah di neraka. Orang sing nganyar-nganyari terkait dengan bid'ah adalah sesat dan sesat itu ada di neraka. Rawahu wis nyeritaken hu ing hadis sinten Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala lan dawu sapa Abu Dawud lan Tirmidzi hadis ini bagaimana? Hadisun hasanun utawi iku hadis kang bagus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkait dengan pernyataan Kanjeng Nabi yang paling akhir bahwa memang Kanjeng Nabi ketika memberikan informasi kepada kita semuanya di hadis 28 ini niku seolah-olah sahabat waktu itu nangis diberikan informasi kok kaya kanjenan ajenge pamit Kanjeng Nabi yo tak peseni wedi nang Gusti Allah bareng ngono rungokno tenanan sapa wae sing maringi mauidho maringi nasihat rungokno tenanan mareng ngono taati. Maka biasanya ada pernyataan sami'na wa ata'na tsumma stata'na. Sami'na saya dengar, kami dengar, wa ata'na dan kami taat. Tsumma stata'na kemudian kami laksanakan sesuai dengan kemampuan. Gandengane bukan sami'na wa ata'na tsumma asoina, boten. Kalau asoina berarti dibangkang, didurhakai, gak gelem melo. Dijak ngalor malah ngidul, dijak ngidul malah ngalor, ngetan ngulon, alias gak nurut. Ini namanya bukan sami'na wa ata'na, tapi kemudian ditambahi wa asoina. Mestinya sami'na wa ata'na tsumma stata'na. Nah, umat saya Kanjeng Nabi dawuh bahwa nanti akan terpecah sekarang ini. Terpecah menjadi 73. Niki maksudnya tidak murni 73. Sekarang niku ormas
di dunia itu lebih daripada 1000. Akeh. Nah, kuwabe itu ngaku bahwa yang selamat adalah satu. Mereka ngaku siji kabeh. Nah, mana yang benar? Ya tentunya yang kalau di Indonesia yang ikut para ulama, para kiai sing sanate nyambung. Sing sanate nyambung nantos nang Kanjeng Nabi. Maka ini yang terpenting. Maka para ahli-ahli fisika itu pernah ditanyai sama putrane sing kiai keras kita sing sugeng niku. Jadi ku tanglet ngaten. Nek sanad saya itu nyambung sampai Kanjeng Nabi. Orang-orang fisika, orang-orang kimia, apakah sanadnya nyambung sampai Albert Einstein? Apa nyambung sampai tokoh-tokoh fisika kimia? Mereka rata-rata para profesor menjawab tidak ada yang nyambung sama sekali sampai kepada ilmuwan-ilmuwan yang waktu itu ada. Jadi hanya Islam yang nyambung sanadnya sampai kepada Kanjeng Nabi. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan hati-hati dengan yang namanya bid'ah, karena bid'ah itu dolalah. Nah, ini yang kemudian beberapa penafsiran menyampaikan kalau zaman dulu informasi dari Gus Mustafa Bisri atau Kiai Mustafa Bisri itu bid'ah zaman dulu itu terkait dengan teologi, bahwa mereka berpendapat terkait dengan yadullah niku tangane Gusti Allah. Mereka mengatakan bahwa tangane Gusti Allah ya gede, sikile ya dawa ngono. Nah, itu disampaikan bid'ah zaman dulu itu masalah teologi, padahal maksudnya tangan itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Terus kemudian ainun pandangannya Gusti Allah itu adalah meliputi pengawasan Gusti Allah. Lah itu yang kemudian benar, bukan masalah tahlil, bukan masalah yang lainnya. Karena kalau sudah kreativitas itu dalilnya pakai man sanna sunatan hasanatan. Sopo sing mencontohi hal-hal yang baru, yang bagus, itu nanti akan menjadi sunnah-sunnah yang baik. Itu kalau versinya Gus Mustafa Bisri. Kalau versinya Gus Bah itu beda lagi. Beliau mengutip dari kitab Syekh Muhammad di dalam kitab Abwabul Faros. Itu beliau menyampaikan bahwa runtuhnya bid'ah. Bid'ah itu runtuh oleh prasangka orang-orang yang umum. Kalau Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dua, dolalah dan hasanah. Maka menurut Abdullah bin Bas itu menyampaikan gini, cara ringkesnya, Syafi'i itu lancang. Kok lancang sekali? Kenapa membagi yang namanya dolalah dan hasanah? Padahal Kanjeng Nabi itu tidak bagi demikian. Maka mestinya kita ikut Kanjeng Nabi saja. Itu menurut versinya Abdullah bin Bas. Dan itu ternyata dicetak banyak di dalam kitab-kitabnya Hadi Mafahimuna, cetak besar-besaran, terus kemudian berbahasa terjemahan juga, dan itu nyampe ke kita. Padahal ada kitab yang perlu dibaca oleh umat Islam, khususnya yang memberikan pendapat terkait dengan Abdullah bin Bas. Nopo pendapatnya Syekh Muhammad dalam kitabnya Abwabul Faros. Ini beliau menyampaikan bahwa kalau yang namanya bid'ah itu semua yang terkait dengan Kanjeng Nabi tidak mencontohkan itu akan gugur. Gugurnya bagaimana? Ada dua kasus yang kemudian perlu diangkat terkait dengan bahwa kalau bid'ah itu semua dari Kanjeng Nabi yang tidak diajarkan. Beliau memberikan contoh gini, ada dua kasus bahwa ada waktu sholat terus Kanjeng Nabi itu mendengarkan ada jamaah yang membaca ketika setelah i'tidal, itu kan umumnya baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Itu ternyata mboten mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kanjeng Nabi kaget.
Sopo iki? Wong gak tak urui, gak tak ajari, kok iso gawe itu. Akhirnya setelah sholat Kanjeng Nabi niku woro-woro, sopo yo, sopo jamaah sing nang kene nggawa kalimat alhamdulillahilladzi alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iki ndak pernah tak ajarkan. Sopo sing wani-wani mengungkapkan kalimat ini? Wedi jamaah, wedi sahabat waktu itu, engko aku diseneni, engko nanti uring-uring karo Kanjeng Nabi. Ndak, Kanjeng Nabi menyampaikan, saya ndak memarahi, bahkan saya kaget ada 12 malaikat yang rebutan mencatat kalimat alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran thayyiban fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Aku kaget, kok ono malaikat sing rebutan jawabi nulis ini. Akhirnya karena ada pernyataan ngaten, sahabat ngaku Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula membaca itu. Oh iya, kamu luar biasa, kamu termasuk yang disenangi karo Gusti Allah karena sampai malaikat rebutan untuk jawab itu. Berarti runtuh bid'ah yang pertama ini. Kalau memang pernyataan bid'ah itu adalah kul itu punya makna menurut mereka adalah semuanya, padahal kul itu tidak semuanya. Tidak semuanya memakai kata kul, dalam artian dalam semua syariat itu tidak semuanya dipakai oleh semua orang. Contoh, Pak Mudin menyampaikan marrobuka, sopo pengiranmu, man nabiyuka, sopo nabimu. Itu tidak berlaku bagi Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi ditakoni malaikat apa Kanjeng Nabi man nabiyuka, ya izin loh malaikate. Maka tidak semuanya pernyataan atau pertanyaan oleh malaikat Mungkar dan Nakir itu berlaku pada semua manusia, tidak. Tapi juga ada yang tidak berlaku kepada manusia. Dalam artian seperti Kanjeng Nabi, juga menurut riwayat para wali-wali yang memang ahli tirakat sama Gusti Allah, termasuk guyonane para mudin. Mudin itu disungkani para malaikat karena ahli bocorno cerita akhirat. Informasinya ngono, mbok bener mbok salah. Kalau yang ketiga itu mbok bener mbok salah. Nah, sanggahan dari Syekh Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros, cerita yang kedua yang kemarin sempat saya sampaikan dan disampaikan sama Ustadz Fani, bahwa sahabat Hudzaifah itu angger sholat, setiap sholat rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin baca Al-Ikhlas. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua bahkan setiap sholat baca itu. Akhirnya dilaporkan nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi inti enter sahabat Hudzaifah ternyata kok senengane maca surat Al-Ikhlas ya terus. Akhirnya dipanggil ya namanya sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah, apa bener awakmu maca surat Al-Ikhlas setiap sholat? Nggih Kanjeng Nabi, kula sering maca surat Al-Ikhlas. Lapo kok ngono? Karena saya saking cintanya nang Gusti Allah, saking cintanya tauhid, maka saya membaca surat Al-Ikhlas. Oh, ngono. Akhirnya kula diberikan informasi kalian Gusti Allah Kanjeng Nabi ini, bahwa cintanya kamu dengan surat Al-Ikhlas menjadikan Gusti Allah cinta nang awakmu. Ini tidak pernah diajarkan Kanjeng Nabi bahwa setiap sholat itu maca Al-Ikhlas terus, bahkan rakaat pertama kedua. Ini yang menggambarkan bahwa kreativitas itu kalau menurut kitab bukan istihdam, bukan berhadap-hadapan, tapi malah menyempurnakan, malah membuat agama atau syariat itu bagus, maka itu bukan namanya bid'ah. Bid'ah itu kalau sudah berhadap-hadapan, bertentang-tentangan, maka itu menjadi bid'ah. Ini yang menjadi keterangan, maka supaya panjenengan tambah cerdas terkait dengan pernyataan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu menurut Gus Baha, ya sing ngelokno finnar itu ketara gak ngaji kitab, utawa ngerti kitabe tapi gak ngerti maksudnya. Itu menyampaikan demikian. Padahal aslinya bid'ah itu kalau versi Imam Syafi'i dibagi dua, tapi kalau dengan menurut Syekh
Muhammad ini dalam kitabnya Abwabul Faros itu menyampaikan bahwa bid'ah itu asal tidak berhadap-hadapan dengan syariat maka itu bukan namanya bid'ah, tapi kalau berhadap-hadapan dengan syariat maka itu menjadi bid'ah. Maka seperti tahlil, termasuk ngaji seperti ini itu tidak ada, mic itu tidak ada, AC tidak ada, di tulisan-tulisan itu tidak ada. Itu bid'ah betulan. Bahkan Al-Quran itu bid'ah. Zamannya Kanjeng Nabi itu tidak ada Al-Quran yang terbukukan, semuanya tercecer dan itu ada di pelepah kurma dan lain sebagainya. Kemudian zamannya sahabat waktu itu dikumpulkan, khususnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq sudah mengumpulkan, kemudian disempurnakan oleh Umar bin Khattab, kemudian dibukukan lagi, diperbarui zamannya pada Khalifah Utsmaniyah sehingga terkenal dengan Mushaf Utsmani. Nah ini yang kemudian bahwa Al-Quran pun sendiri terkait dengan itu juga bid'ah. Pakai mic seperti ini juga bid'ah. Panjenengan pakai kopiah ya bodoh, karena kopiah zaman Kanjeng Nabi tidak seperti kita. Kopiah putih, kopiah ireng, kopiah sing dipakai Abajidin itu produknya Cina. Ya, ada yang kopiah seperti saya itu mbok rajutan tekondi. Ini enak kopiah seperti ini. Masya jenengan gawe kaya apa sampai suwe gak mampu. Makanya saya seneng pakai yang seperti ini, dipakai Pak Mudin itu sama juga. Itu enak. Nek kopiah yang terbungkus rapi itu mesti mambu nih. Ning ini kan ISIS. Omane rambutnya dipotong malah ISIS tenanan. Itu terkait dengan bid'ah supaya jenengan tambah cerdas, tambah ngerti, oh maksudnya demikian. Cuma memang kadang ya yang terjadi di masyarakat itu informasi ini tidak dibuka secara lebar, sehingga yang menang itu ya yang mereka-mereka yang membuka dengan lebar itu. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ke-28. Satu, bekas yang dalam dari nasihat Rasulullah SAW dalam jiwa para sahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para da'i di jalannya Allah Ta'ala, bahwa wasiat, 3 wasiat yang disampaikan ke Nabi. 1, wedina Gusti Allah. 2, dengarkan siapapun yang menyampaikan, asal benar dengarkan, dan taati siapapun yang jadi pemimpin walaupun tanda kutip orang gak pinter, asalkan dia di jalan yang benar, tidak mengajak maksiat, maka ikuti. Itu perintahnya Kanjeng Nabi. Yang kedua, takwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak terdapat di dalamnya maksiat. Sami'na wa ata'na tsumma istata'na. 3, keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin-pemimpin khalifah yang memang mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah, karena di dalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan, khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan. Memang umat Islam saat ini masih dalam kondisi terkotak-kotak. Nanti ada saatnya umat Islam akan bersatu, tidak tahu kapan, tapi sudah mulai pelan-pelan ke sana. Dajjal sudah mulai mau muncul, maka umat Islam juga nanti akan pelan-pelan mulai bersatu. Dan informasinya bahwa umat Islam nanti akan menjadi penguasa pimpinan sedunia adalah 100 tahun pada saatnya nanti. Sudah itu baru kiamat. Sesuwe cara kawin ana bolak-balik, cara turu sampai blenger, sesuwe iku. Wong selagi enten adzan, enten ngapunten tiang sing meteng sing nikah, enten sing ngaji, wah cek suwe, cek ditunda 100 tahun. Belum yang masuk Islam 100 tahun niku. Yang keempat, hadis ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwa wasiat-wasiat itu penting. Panjenengan ketika mau meninggal dunia ngumpulno keluargane, nduk, cung, anakku kabeh, bojoku kaandani ya, engko ngene itu penting.
Untuk apa? Supaya nanti semuanya disiapkan sama Gusti Allah terkait dengan apa yang menjadi wasiat kita. Dan kita seringkali salah paham terkait dengan beberapa hal, bahwa kalau kanjeng Nabi menyampaikan man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang akhir penghujung hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Ini tentunya berlaku untuk umum, tapi orang-orang khusus termasuk kanjeng Nabi itu tanda kutip tidak berlaku. Loh, kanjeng Nabi ketika mau meninggal dunia kan gini menyampaikan, bukan la ilaha illallah, tapi menyampaikan ummati 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 nisa nisa nisa, terus meninggal dunia kanjeng Nabi. Apa wani awak dhewe ngomong kanjeng Nabi kafir? Tidak berani. Karena apa? Kanjeng Nabi sudah tahu itu benar, dan kanjeng Nabi pesan seperti itu supaya umatnya tenanan. Terus pesan as-sholah as-sholah sholah gandelan tenanan. Maka ketika ada orang yang tanda kutip tingkatannya seperti itu terus mengucapkan seperti itu, belum tentu dia adalah suul khotimah. Bisa juga dia adalah sudah melampaui itu. Tapi secara umum hadis itu sudah benar bahwa man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di penghujungnya itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakal masuk surga, ya. Cuma yang pesan-pesan kebaikan itu rata-rata tidak semua orang bisa. Yang bisa pesan-pesan biasanya ngene malah pesan iku apa jenenge dhuwitku mesti penono ya ngono. Ha iki sing bahaya nek ngene iki. Nek pesan-pesan seperti itu bahaya, tapi nek pesannya terkait dengan keakhiratan itu insyaallah orang-orang itu sudah tingkatannya insyaallah rada dhuwur. Kanjeng Nabi demikian pesannya. Nah, itu yang kelima, larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama atau bid'ah yang tidak memiliki landasan dalam agama. Tadi sudah kami jelaskan bahwa bid'ah itu kalau versi Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kalau versinya Imam Syekh Muhammad dalam kitabnya Abwaabul Faros, bahwa bid'ah yang dipersangkakan secara umum sekarang itu runtuh semuanya. Kalau dikatakan bahwa semua yang tidak diajarkan kanjeng Nabi itu namanya bid'ah, tidak semuanya. Karena ada kasus zaman para sahabat bahwa ada yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang tidak diajarkan kanjeng Nabi itu dibenarkan kanjeng Nabi di saat kanjeng Nabi kaget. Kasus yang kedua adalah bacanya surat Al-Ikhlas yang dibaca setiap Fatihah setiap rakaat, dan itu ternyata kanjeng Nabi tidak mengajarkan itu, tapi kanjeng Nabi membenarkan itu. Ini yang kemudian menjadi bahwa bid'ah-bid'ah yang dipersangkakan oleh orang-orang yang tanda kutip tadi itu tidak benar alias terbantahkan oleh karangan Syekh Muhammad dalam kitab Abwaabul Faros. Ini menjadi ilmu yang luar biasa di pagi yang cerah ini. Insyaallah moga-moga ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah rahmatullah